Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kelas 4 A, B, C, dan D. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini adalah materi bahasa Indonesia kelas 4 ya, untuk tema 1. Ada yang sudah tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalau belum tahu, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Budi berikut ini. Gagasan pokok. Gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan pokok disebut juga dengan ide pokok. Pokok itu bisa juga disebut sebagai utama, yang paling mendasari dari sebuah pembuatan sebuah paragraf. Gagasan pokok ini biasanya diwakili oleh kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa terletak di awal kalimat, di tengah, dan di akhir. Tetapi untuk pelajar SD itu kalimat utama biasanya terletak di awal kalimat. Nah, awal paragraf atau kalimat awal ya, kalimat awal. Nah, sedangkan gagasan penjelas itu adalah gagasan pendukung yang merupakan tambahan dari gagasan pokok tadi atau gagasan utama yang menjelaskan gagasan pokok. Jadi menjelaskan dengan berbagai macam argumen atau pendapat. Jadi tidak ada satu. Jadi kalau gagasan pokok itu hanya ada satu, kalimat utama ada satu. Kalau gagasan pendukung itu bisa berjumlah. Nah, kita ulangi lagi. Dalam sebuah paragraf teks bacaan itu pasti ada yang namanya pertama gagasan pokok ya. Yang kedua adalah gagasan pendukung atau juga bisa disebut gagasan penjelas. Nah, gagasan pokok tadi apa? Masih ada yang ingat pengertiannya? Nah, coba kita perhatikan. Gagasan pokok memiliki arti gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi kalau kita mau membuat sebuah paragraf, sebuah tulisan, kita harus menentukan gagasan pokok atau gagasan utama ya. Gagasan pokok itu bisa juga disebut dengan gagasan utama. Nah, tadi letaknya ada di mana? Ada 3 tadi ya. Kita ingat. Yang pertama, terletak pada kalimat utama ya. Gagasan pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Nah, kalimat utama ini terletak biasanya pada awal paragraf. Kalimat pertama bisa di tengah juga ataupun juga di akhir paragraf atau kalimat terakhir. Tetapi, kalimat utama paling sering kalau untuk pelajar SD itu masih terletak di kalimat pertama pada sebuah paragraf atau pada awal kalimat ya, awal paragraf. Nah, ada yang namanya gagasan pendukung. Nah, apa itu gagasan pendukung tadi? Masih ingat? Gagasan pendukung itu adalah gagasan yang merupakan tambahan untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung ini nanti menjelaskan gagasan pokok. Nah, nanti kita lihat pada contohnya lebih jelas. Gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini biasanya terletak pada kalimat utama tadi ya, terletak pada kalimat utama
dan hanya ada satu kalimat. Nah, gagasan pokok itu juga bisa diambil dari menyimpulkan dari keseluruhan bacaan dari satu paragraf itu disimpulkan. Nah, itu jadi sebuah gagasan pokok atau gagasan utama. Yang paling mudah itu kita menentukan kalimat utamanya saja. Kemudian gagasan pendukung atau gagasan penjelas itu biasanya terletak pada kalimat penjelas, ya, kalimat penjelas. Dan biasanya ini lebih dari satu karena menjelaskan gagasan pokok. Kalau ada sesuatu yang pokok umum, nah kita perlu menjelaskan. Nah, menjelaskan tidak mungkin hanya dengan satu penjelasan, pasti akan ditambahi dengan penjelasan-penjelasan yang lain sehingga kita akan memperkuat mengetahui gagasan pokok itu sendiri. Perhatikan untuk contoh yang pertama. Kita perhatikan paragrafnya. Hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Pagi ini Bella bangun lebih pagi dari biasanya. Bella bersemangat akan melihat berbagai kebudayaan Nusantara. Dari paragraf ini, yang paling pokok yang nanti bisa dikembangkan. Nah, kita menentukan kalimat utamanya dulu. Nah, dari paragraf ini mana yang menjadi kalimat utama? Coba kita lihat. Nah, kalimat utamanya ternyata di kalimat pertama. Nah, yang sekaligus menjadi gagasan utama atau gagasan pokok, ya. Gagasan pokoknya atau gagasan utamanya, hari ini Bella dan Ayah akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara. Kemudian dijelaskan, diberi penjelasan lagi. Pagi ini Bella bangun lebih pagi. Nah, karena akan mengunjungi Pekan Budaya Nusantara, maka Bella bangunnya lebih pagi. Kemudian selanjutnya diberi penjelasan lagi, Bella bersemangat. Nah, itu. Nah, kalimat utama menjadi gagasan pokok dalam paragraf atau gagasan utama, ya. Ini maaf, ini Ustadz Budi menulisnya ada yang gagasan pokok ataupun gagasan utama. Nah, itu sama, ya, sama gagasan pokok atau gagasan utama. Bersifat umum dan hanya ada satu kalimat dan atau satu gagasan saja. Sedangkan gagasan pendukung terletak pada kalimat penjelas. Nah, menjelaskan atau menerangkan kalimat utama. Penjelasannya dapat dituangkan dalam beberapa kalimat atau beberapa gagasan. Kita lihat dari contohnya tadi. Nah, yang kalimat pertama ini adalah gagasan utama, kalimat utama. Kemudian kalimat yang selanjutnya itu adalah gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, ini ada berapa kalimat? Ada dua kalimat, ya. Jadi gagasan pendukung itu lebih dari satu, ya, yang menjelaskan gagasan utama. Contoh yang kedua. Nah, kucing Pak Rizky melahirkan anak 5 ekor. 3 anak kucing berwarna coklat dan sisanya berwarna hitam. Semua anak kucingnya diberi nama. Namanya Vero, Ferry, Vera, Fafa, dan Vivi. Nah, dari paragraf ini kita ketahui, nah, gagasan utama atau gagasan pokoknya adalah kucing Pak Rizky melahirkan anak 5 ekor. Nah, dari gagasan utama, kucing Pak Rizky melahirkan anak 5 ekor, ini dijelaskan. Nah, anak 5 ekor, kemudian dijelaskan lagi. Bagaimana anaknya? Oh, ternyata berwarna coklat, berwarna hitam. Kemudian dijelaskan lagi, oh ternyata anak kucingnya diberi nama. Bisa juga ditambahin lagi.
mungkin bentuknya bagaimana? Ekornya ada yang panjang, ada yang pendek, seperti itu ya. Ustadz Budi beri contoh lagi, misalkan ini, Pak Banu memiliki mobil baru. Nah, mobil baru Pak Banu berwarna merah. Mobil baru ini berbentuk sedan. Mobil ini dapat menampung kurang lebih 5 penumpang. Nah, dari paragraf tersebut, nah yang pertama tadi kalimat utamanya adalah Pak Banu memiliki mobil baru. Kemudian dijelaskan lagi bagaimana mobil barunya. Oh, ternyata warnanya merah. Bentuknya berupa sedan. Nah, dapat menampung 5 orang. Kemudian mungkin di dalamnya dijelaskan lagi, dilengkapi ada TV-nya, bisa untuk internetan. Nah, dijelaskan lagi ya. Tuh contoh 1. Misalkan lagi contoh 2 yang sedang rame sekarang itu adalah layang-layang. Nah, misalkan membuat layang-layang itu sangat mudah. Nah, itu kalimat utamanya. Kemudian dijelaskan bagaimana mudahnya. Nah, kita menjelaskan bagaimana kok bisa sih membuat layang-layang itu mudah. Nah, kemudian dijelaskan, oh ternyata bahannya hanya bambu, benang, dan kertas. Nah, yang dapat diperoleh di lingkungan sekitar rumah. Kemudian dijelaskan lagi, bambu tadi cukup diraut, nah, agar tidak berbahaya, nah, agar tidak tajam. Kemudian tinggal diikat, kemudian ditempeli dengan kertas agar berbentuk layang-layang. Nah, itu ya yang pertama, kita bisa menentukan kalimat utama, kemudian kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Tadi yang menjelaskan dari kalimat atau gagasan pokok. Nah, saya beri contoh 1 lagi, misalkan Ustadz Budi adalah Ustadz atau guru kelas 4. Nah, itu nanti menjadi kalimat utama atau gagasan pokok. Kemudian dijelaskan, nah, Ustadz Budi berambut pendek. Nah, tidak panjang. Nah, dijelaskan, menjelaskan Ustadz Budi. Kemudian tidak berkacamata. Tingginya hampir 2 meter. Wah, tinggi sekali. Misalkan seperti itu. Dijelaskan lagi seperti apa bentuknya atau seperti apa gambarannya. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu dulu yang dapat Ustadz Budi sampaikan. Nanti anak-anak semua bisa belajar lagi sambil baca-baca buku yang sudah ada. Nanti latihan menentukan gagasan pokok, nah, kalimat utama, gagasan pendukung, dan kalimat penjelas. Nah, cukup sekian dari Ustadz Budi. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan pada Ustadz-ustadzah masing-masing setiap kelas ya. Banyak kekurangan Ustadz Budi, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.